Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan yang lebih gokil lagi, Jan Bisek sangat mendalami Inzaghi Ball ya. Bisa-bisanya dia dribble bola dari belakang sampai ke area pertahanan Lecce. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Gile nih, Sabtu minggu kemarin, akhir pekan kemarin, gua sama sekali nggak bikin konten. Tapi hari ini, gua kembali hadir untuk nyerewetin kemenangan kita 4 gol tanpa balas. Padahal untuk starting line up, kita menurunkan 7 pemain rotasi. Gila teman-teman, 7 pemain. Di posisi kiper, Inzaghi menurunkan Kang Emil teman-teman. Ini gara-garanya ya, Yann Sommer terserang flu. Siapa suruh main bola 90 menit nggak gerak sama sekali, nggak keringetan di bawah kucuran hujan deras. Ya pasti masuk angin lah Yann Sommer. Kemudian untuk posisi back, dengan luar biasanya Inzaghi berani sekali ya menurunkan 3 pemain rotasi sekaligus. Untuk posisi center back, emang De Vrij sudah beberapa pertandingan terakhir menggantikan Acerbi karena cedera. Lalu kemudian Pavard dan Bastoni diistirahatkan. Posisinya diganti Jan Bisek dan juga Carlos Augusto. Kemudian untuk posisi gelandang, Inzaghi mengistirahatkan Barella dan Calhanoglu. Posisinya diisi oleh Aslani Fratesi. Ini akhirnya mereka main bareng lagi ya sejak menit pertama. Terakhir kali Aslani Fratesi menjadi starting line up itu di partai melawan Fiorentina. Nah uniknya teman-teman, di posisi gelandang akhirnya kita melihat Di Marco dan Dumfries main bersama lagi. Ini udah sekitar 2 atau 3 bulan terakhir Di Marco dan Dumfries jarang banget diturunkan bersamaan. Ini gara-gara Dumfries cedera dan proses perpanjangan kontraknya berlarut-larut, sehingga posisi Dumfries lebih banyak diisi oleh Darmian. Tetapi teman-teman, ini yang paling gila di lini tengah adalah Inzaghi terus-menerus mengeksploitasi pemain uzur ya. Ini bisa-bisa Inzaghi dituntut oleh Komnas Perlindungan Kakek-kakek sih. Ketika pemain-pemain lain yang di usia emas aja diistirahatkan, ini kok bisa-bisanya Mkhitaryan main terus. Gue jujur curiga teman-teman, gue rasa Inzaghi ini punya perjanjian dengan iblis, bahwa kalau Inzaghi sampai mencadangkan Mkhitaryan 1 pertandingan aja, maka Inzaghi akan sial 7 turunan. Lalu kemudian untuk di lini depan, Alexis Sanchez bermain ya menemani Lautaro Martinez. Ini berarti bener ya, 7 pemain cadangan, 7 pemain pelapis diturunkan Inzaghi secara bersamaan, yaitu Audero, 3 back, lalu kemudian ada Fratesi Aslani dan juga Alexis Sanchez. 7 pemain teman-teman. Sebetulnya ya teman-teman, ini partai yang gawat banget sih. Ini gampang-gampang susah. Lecce walaupun tim gurem, biasanya tim-tim yang kayak gini nih yang justru menyulitkan Inter. Terlebih beberapa jam sebelumnya teman-teman, Inzaghi juga bisa belajar dari partai Juventus melawan Frosinone ya. Juve ada di peringkat 2 melawan Frosinone yang ada di peringkat 16. Tetapi itu pun Juventus juga kesulitan untuk menang. Mereka harus menunggu gol di menit terakhir untuk menundukkan tim peringkat 16. Nah ini artinya Lecce sebetulnya punya potensi untuk menyulitkan Inter. Terlebih kalau dilihat dari sisi peringkat, ya ini Lecce ada di atasnya Frosinone, walaupun cuma beda 1 poin lah. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, 15 menit awal Inter kesulitan membangun serangan teman-teman. Padahal biasanya Inter tuh selalu berusaha untuk mengejar gol-gol cepat ya di 15 menit awal pertandingan. Akan tetapi di pertandingan lawan Lecce tengah malam tadi terlihat banget ya tidak ada chemistry yang bagus di antara para pemain pelapis yang diturunkan. Gila, build up kita berantakan, defense kita gerasa-gerusu, dan Lecce jauh lebih banyak menyerang dan serangannya selalu berbahaya di 15 menit pertama. Akan tetapi teman-teman, di tengah gencarnya serangan Lecce ya di 15 menit awal bertubi-tubi sangat sporadis, malah Inter yang mampu mencetak gol tepat di menit 15. Umpan terobosan Aslani ya menggunakan tempurung kakinya mampu diselesaikan dengan manis melalui sodokan Lautaro Martinez. Setelah gol tersebut, gue pikir Inter mainnya akan lebih smooth, lebih nyantai, mainnya lebih bagus ya, lebih rapi. Ternyata tidak sama sekali. Inter tetap main gerusa-gerusu, build up-nya berantakan, defense-nya juga parah banget ya. Itu umpan-umpan pemain Lecce seliweran di kotak penalti kita. Kita beruntung banget karena pemain Lecce penyelesaian akhirnya sangat buruk. Akan tetapi teman-teman, gue sangat amat memaklumi sih buruknya permainan kita di babak pertama. Ya mau gimana lagi, menurunkan 7 pemain pelapis yang jarang bermain bersama
bersama-sama ya selama 90 menit di partai resmi. Bukan jarang lagi, mungkin ini baru pertama kalinya Alexis Sanchez, Fratesi, Aslani, Bisek itu main bersama-sama di partai resmi. Jadi ya sudahlah, maklumi saja babak pertama kita main dengan sangat amat buruk. Akan tetapi ya teman-teman, lucunya di partai lawan Lecce, mereka itu walaupun ngegempur kita habis-habisan, shot on goal mereka 0, sama seperti Atletico Madrid dan Juventus. Akan tetapi yang membedakan, Atletico Madrid dan Juventus shot on goal mereka 0 karena kesulitan menembus pertahanan kita. Sedangkan untuk Lecce, mereka tuh gampang banget nembus pertahanan kita. Umpan crossing mereka tuh lalu lalang di kotak penalti kita. Tapi ya seperti yang gue sampaikan tadi, bahwa penyelesaian akhir dari Lecce sangat amat buruk. Kita beruntung banget. Lalu kemudian untuk jalannya pertandingan di babak kedua, gue curiga Inzaghi ini punya mantra ya, punya jampe-jampe yang dibisikin ke para pemain ketika mereka tampil jelek di babak pertama. Kok bisa-bisanya di babak kedua berubah drastis. Nah di pertandingan lawan Lecce juga begitu. Di babak pertama kita build up-nya berantakan banget. Di babak kedua, di 15 menit awal kita langsung mencetak 2 gol tambahan teman-teman. Kejadian seperti ini tuh udah berulang kali teman-teman. Di babak pertama kayak tim amatiran, di babak kedua baru 1 menit berjalan, wah langsung satset serangannya sangat tajam. Gol kedua kita dicetak di menit 54 oleh Fratesi ya, gelandang Italia yang dibeli dengan harga 35 juta. Dia mendapatkan umpan matang dari Alexis Sanchez. Lalu 2 menit kemudian, giliran Fratesi nih yang ngasih assist. Umpan dia diselesaikan oleh Lautaro Martinez, teman-teman. Gol penutup Inter di partai lawan Lecce dicetak oleh Steven De Vrij melalui sundulan ya, menyambut corner Di Marco. Dengan gol dari Steven De Vrij ini, berarti pemain belakang kita yang belum mencetak gol tinggal Pavard dan Darmian. Untuk Pavard ya, paling gak lama lagi cetak gol lah menurut gua. Di babak kedua, Lecce beberapa kali mampu membongkar pertahanan Inter, dan bahkan mereka ada 2 shot on goal berbahaya, namun masih mampu diantisipasi oleh Audero. Sedangkan untuk Inter ada 7 shot on goal, yang 4 diantaranya berbuah gol ya. Ini berarti kita lagi sangat efektif. Dan bahkan kalau dilihat dari expected goalnya, Inter mencetak gol lebih banyak nih. Untuk expected goal Inter sebetulnya cuma 2,80. Mentok-mentoknya berarti 3 gol. Sedangkan Inter mampu mencetak 4 gol. Sedangkan untuk Lecce expected goalnya cuma 0,78 ya. 1 aja enggak nih, karena memang mereka cuma umpan-umpan aja, tidak ada penyelesaian akhir yang manis sama sekali. Dengan kemenangan ini teman-teman, kita kembali kedinginan di puncak klasemen, selisih 9 poin dan ada sisa 1 pertandingan melawan Atalanta. Aduh, gimana pemain kita nggak pada kena flu nih. Di pucuk kita kedinginan banget. Kita sejauh ini mampu mencetak 63 gol dan kebobolannya cuma 12. Gokil. Dan kemenangan atas Lecce 4-0 ini adalah 7 kemenangan kita di musim ini dengan margin plus 4 gol. Banyak juga ya Inzaghi menang telak di musim ini, 7 kali selisih 4 gol. Yang mana di saat bersamaan nih, di musim ini Juventus dan Milan tidak pernah sama sekali menang dengan selisih 4 gol. Itu tim peringkat 2 dan ketiga, tim yang tepat ada di bawah kita. Berarti sekarang teman-teman, gue berharap Inzaghi bisa langsung memfokuskan ke pertandingan lawan Atalanta ya di hari Kamis dini hari. Ini adalah partai tabungan kita. Kalau kita bisa menang berarti selisih 12 poin dari Juventus. Aduh, jangan sampai kita menyia-nyiakan peluang ini. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Catatan menarik yang gue buat untuk partai melawan Lecce tentu saja gue berikan untuk Inzaghi yang terlihat sangat amat matang dalam mempersiapkan pertandingan. Gue lihat di musim ini Inzaghi beberapa kali menurunkan skuad pelapis dan semuanya berhasil ya. Ini menunjukkan bahwa Inzaghi mampu mempersiapkan tim dengan baik siapapun yang akan bermain. Contohnya aja waktu kita melawan Fiorentina ya, kita terpaksa menggunakan duet Fratesi Aslani di lini tengah karena Barella Calhanoglu kena skorsing dan akhirnya kita berhasil mampu menang lawan Fiorentina. Padahal Fiorentina bukan tim gampangan. Dan kemudian tengah malam tadi Inzaghi dengan gagah berani menurunkan 7 pemain pelapis ketika Inter menghadapi tim papan bawah ya, tim yang biasanya sering menyulitkan Inter. Dan ini bermain di kandang lawan loh. Kita tetap menang dengan sangat telak 0-4. Dan kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Alexis Sanchez yang berhasil bermain 90 menit, bikin 1 assist dan terlibat dalam banyak fase menyerang kita. Lalu kemudian catatan gue yang ketiga gue berikan kepada Lautaro Martinez yang berhasil mencetak 100 gol di Serie A teman-teman. Salut Lautaro Martinez, semoga dia mampu mencetak 36 gol ya di musim ini, menyamai rekor dari Immobile dan juga Higuain. Kemudian catatan gue yang keempat gue berikan kepada Fratesi, gelandang muda yang kita beli dengan harga tidak murah 35 juta.
Tapi ini gue yakin banget masa depan dia cerah ya. Saat ini usianya masih muda, lagi arogan-arogannya. Terlebih dia memang digadang-gadang akan menjadi pemain sukses. Di Inter di musim pertamanya ini dia banyak pemain cadangan, gak banyak mengeluh. Dan setiap kali diturunkan selalu menunjukkan performa yang solid ya. Sejauh ini dia sudah mencetak 5 gol 5 assist. Lalu kemudian catatan yang kelima gue berikan kepada Kang Emil yang berhasil menjaga gawang Yann Sommer untuk tetap perawan ya. Gila, dia build up bikin deg-degan anjir. Build upnya sama sekali nggak rapi. Dan bahkan ada beberapa momen ya kita goal kick dengan cara yang tradisional, nendang jauh ke tengah. Hal yang udah jarang banget kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi menarik ya teman-teman, Audero selama 90 menit tampil melawan Lecce, dia membuat penyelamatan lebih banyak dibandingkan yang dilakukan Yann Sommer selama 3 pertandingan terakhir. Jadi ini lebih hebat Audero apa Yann Sommer nih? Audero bikin 3 penyelamatan loh dalam 90 menit doang. Sedangkan Yann Sommer di 3 pertandingan terakhir nggak bikin penyelamatan sama sekali. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada 3 center back pelapis kita yang diturunkan melawan Lecce. Waduh, salut banget untuk mereka semua. Steven De Vrij main di beberapa pertandingan terakhir membuat kita melupakan Acerbi sejenak ya. Dan bahkan di pertandingan ini dia mampu mencetak gol. Lalu kemudian di sisi kiri ada Augusto yang sangat amat badak. Dia solid dalam bertahan dan aktif banget membantu serangan. Sedangkan di sisi kanan kita Jan Bisek, walaupun di awal pertandingan masih terlihat gugup, tetapi akhirnya dia menunjukkan performa gemilang. Dia menunjukkan punya bakat besar. Dan yang lebih gokil lagi, Jan Bisek sangat mendalami Inzaghi ball ya. Bisa-bisanya dia dribble bola dari belakang sampai ke area pertahanan Lecce. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.